Santi, Santi, Santi. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia. Berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Santi, Santi, Santi. Selamat siang para pemirsa, para pendengar, juga para murid, para santri. 27 ini bulan April tahun 2022 Masehi. Ini ada pemahaman, penjelasan sekalian juga untuk pengetahuan dan wajib dan harus diketahui khususnya bagi bangsa manusia, khususnya bagi yang ada di pribumi Pancasila, keturunan dari bangsa Jawa. Ini wajib harus tahu ini, karena lebih penting dan lebih pokok dari apapun yang pokok di Indonesia atau yang di dunia, baik tentang Tuhan atau tentang agama, tentang politik dan hal-hal yang lain. Dalam pembahasan video ini, guru memberi judul Bumi Sakral, Bumi Misterius. Seluruh dunia tidak akan pernah sama dan tidak pernah disamakan misteri Pulau Jawa ini. Ada sesuatu hal yang belum banyak atau belum mampu dipecahkan dari negara-negara lain, kecuali bagi kita sebagai keturunannya. Itu baru yang kemungkinan bisa. Itu aja membutuhkan banyak hal, sesuatu kemampuan, dan dibutuhkan pemahaman yang lain juga. Karena video ini memberi judul Bumi Sakral. Di dalam tulisan guru memberi judul Manusia dan Alam. Bila ditarik dari video guru yang lain, guru menerangkan jalur ketuhanan manusia dengan bangsa malaikat, dengan alam barzah, dengan alam oro-oro maksar, bahkan sampai ke alam kasampurnaan yang disebut swarga luka. Di video yang lain guru sudah menerangkan bahwa proses manusia itu kalau tidak bisa masuk ke alam barzah karena mempunyai pola pikir yang salah, tidak simetris dengan kodrat manusia, tidak simetris dengan bumi yang ditempati, guru mengatakan itulah disebut pikiran rusak atau pikiran tidak simetris dengan kehidupan, disebutlah sukma rusak. Itulah yang masuk di alam namanya roh gentayangan. Itu nanti keluarnya di alam sini nih nanti. Nah, yang jadi tumbal itu nanti. Di situ guru memberi gambaran, itulah nanti bisa masuk ke alam bangsa jaim atau bangsa siluman. Nah, putaran di situ ada sesuatu, ada nenek moyang kita, bahkan sekarang ada yang menyebut namanya bumi gaib. Ini banyak manusia yang tidak paham, terutama bagi manusia di era-era sekarang, terutama putra-putri kita tidak mengerti bahwa ada kehidupan yang hampir sama di luar kehidupan apa yang kita alami setiap hari dan sudah ribuan tahun. Sedikit informasi, makanya di sana ya, setelah tatkala pikiran manusia ini rusak, tidak simetrik dengan kehidupan, di sana ada kehidupan yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Kalau manusia di dunia itu perilakunya tidak simetris, tidak bisa bersyukur kepada bumi atau melepaskan ruh dari nenek moyangnya, itulah yang disebut nanti akan masuk di sana, menjadi bahan sebagai alat
atau untuk disiksa bagi alam-alam atau ruh-ruh yang di sana. Makanya leluhur nenek moyang kita sudah membekali peranatan sejak zaman dahulu, sejak adanya makhluk pertama, sejak bumi dibentuk, itu sudah dibekali dengan maksud generasi anak cucunya itu jangan sampai masuk ke peranatan itu. Dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, pribumi Pancasila, pribumi di Jawa itu mendapat asupan pemahaman yang salah kaprah, yang nyimpang. Sehingga dampak dari keturunan Jawa sendiri itu banyak yang menjadikan tumbal di sana. Para moyang, para leluhur tidak bisa begitu banyak membantu. Mengapa? Karena perilaku di dunia kau putus ikatan, kau putus sistem yang akurat itu. Nah, dari pemahaman ini sudah dipastikan, sangatlah bersyukur siapapun para pemirsa, khususnya yang masih berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang, baik yang dari Buddha, dari Hindu, dari Kejawen, dari Kapitayan. Karena memang tidak akan pernah ada cara yang paling tepat dan efektif untuk menyelamatkan jiwa dan ruh, terutama nanti kepada putra-putri kita. Mengapa guru harus menerangkan ini? Karena ini sesuatu hal yang sangat jarang diketahui manusia. Dikira manusia itu hanya beribadah seperti layaknya manusia ibadah, menyembah atas nama Tuhan, atas nama yang mempunyai bumi dan langit dari agama sebelah. Bukan. Makanya diajarkan, dan guru sangat khawatir dengan peradaban masa depan. Putra-putri kita tidak ngerti. Sehingga nanti masalahnya kalau itu keturunan kita disiklus, dibuat tumbal di situ, bagaimana sakitnya sebagai orang tua melihat generasinya begitu. Untuk memperjelas dari pemahaman di sini, guru memberi satu gambaran. Adanya makhluk manusia, terutama tubuh manusia, itu dipengaruhi atau dibentuk dari kultur. Sari-sari karakter, sifat-sifat yang ada di bumi ini, mulai materialnya, unsur-unsurnya. Artinya bisa disimpulkan bahwa setiap manusia itu dihasilkan dari sifat di mana buminya dipijak. Sama, kalau di Jawa dihasilkan dari apa yang ada dalam sari-sari bumi di Jawa. Di Sumatera sama, di Kalimantan sama, di negara manapun sama. Tatkala kita melepas dari sari-sari apa yang ada di bumi, artinya kita lepas kontrol, itu nanti masuk ke alam sesuatu yang disebut alam roh gentayangan. Untuk sedikit memahami biar tahu para pemirsa, para murid ya. Untuk mengatur manusia dengan alam terutama bumi, itu ada yang disebut namanya alam wenang. Wenang untuk mengatur siklus, maksudnya begitu. Leluhur kita memberi sebutan namanya alam atau pembagian itu disebut danyang, ada yang nyebut danyang. Itu mulai pertama pintunya harus lewat danyang desa. Karena desa itu sudah ada sebelum adanya kerajaan-kerajaan. Meskipun di dunia itu belum terbentuk suatu desa, file gaibnya itu sudah ada. Ini juga dipahami ya. Dikira terbentuknya desa itu digambarkan dari ada leluhur yang babat desa, baru disebut ada desa baru. Tapi kalau mau bicara lebih dalam, desa itu belum terbentuk meskipun itu hutan, file gaibnya itu sudah ada. Nah ini harus diketahui ya, biar tidak berpikir pendek. Tatkala sudah mengerti danyang desa, nanti ada namanya danyang wilayah. Itu sudah terstruktur selama manusia itu atau mulai manusia itu belum ada, sudah terbentuk di alam sana. Nah itulah yang disebut alam wenang dari siklus yang ada di alam misteri ini, alam bumi gaib itu. Untuk menerangkan ilmu pemahaman itu, ini ada yang disebut nenek moyang leluhur kita menyebutnya ilmu pendanyangan. Makanya dari ilmu pendanyangan ini menempatkan porsinya atau sesuatu sesaji bentuk hormat dan bentuk syukur, disebutlah sesuatu nama-nama yang mempunyai hak wenang di alam masing-masing itu.
Nah, ilmu pendanyangan ini sebenarnya kalau dimasukkan lebih tinggi, itulah yang disebut ilmu kedewan. Makanya di agama atau di warisan ilmu nenek moyang kita, ilmu pendanyangan itu ilmu meliputi siklus bumi yang rendah. Satu contoh, danyang desa atau danyang wilayah. Nanti kalau mau masuk lebih tinggi ke struktur kedewan, makanya di Hindu, di Buddha, terutama di Hindu Dharma, itu disebut ilmu pendanyangan, ilmu kedewan. Ada terima kasih kepada para dewa, Sang Yang Widi, kepada Yang Brahma, Yang Wisnu. Nah, di situ semua itu makanya kedewan. Karena ilmu kedewan ini sudah tidak banyak dijalankan, tinggal sisa-sisa dulu di pendanyangan ini. Nah, ini sekarang sudah rusak, sudah pudar. Dampaknya manusia itu nanti yang salah dan rugi. Di antara ilmu pendanyangan, ilmu kedewan, ada yang sebagian masih saudara-saudara kita, masih mendapat dan sebagian masih menjalankan. Ada yang disebut ilmu kapitayan ini. Hakikatnya sama rumusnya. Apa yang diharapkan sama. Karena terkikisnya pemahaman dan pemikiran yang salah itulah sehingga manusia itu rusak, bumi yang ditempati rusak, negara yang menempati, yang menaungi umat itu jadi rusak. Karena problemnya dari sini. Tapi yang penting pada video ini guru hanya menyarankan, semoga generasi guru, para murid, para santri, dan generasi kedua ke depan ini sangat tahu dan ini sangat pokok. Jadi ini bukan suatu perintah dari Tuhan, tapi ini sebagai kebutuhan sebagai makhluk untuk hidup di bumi, untuk hidup dalam berbangsa dan bernegara demi keselamatan bangsa itu sendiri. Jadi tidak ada hubungan dengan atas nama Tuhan. Untuk memperkuat pemahaman, bagaimana mungkin Tuhan itu bisa menyelamatkan makhluknya kalau makhluknya itu dalam keadaan kebodohan, tidak bisa mengatur hidup siklusnya di mana dia berada. Ini satu pemahaman yang tepat untuk membantah, untuk menyangkal manusia yang mengatasnamakan Tuhan itu. Karena Tuhan tidak mungkin menyelamatkan makhluk dan umatnya dengan budaya yang tepat, dengan keadaan yang tepat juga. Dari pemahaman sedikit ini, semogalah para murid apa yang diajarkan guru melalui kitab-kitabnya jalankan dengan tepat, sesuai apa yang diajarkan guru. Bagi yang kurang paham, pahami. Barangkali ada masukan dari agama Hindu yang lain, itu bisa sebagai alat penambahan. Tapi apa yang diajarkan guru itu jangan digubah, karena itu substansi paling pokok. Nah, para pemirsa, para murid, ini yang paling penting ini ya, satu contoh. Tidak banyak manusia tahu karena ini misteri. Pada dasarnya dalam sepanjang sejarah itu tidak dibolehkan misteri kehidupan di bumi gaib itu. Karena keadaan manusia ini sudah rusak, maka guru berkewajiban untuk menerangkan sebagai pengetahuan dan pemahaman yang baru tentang kehidupan di luar bumi yang nyata ini. Guru memakai kata bahasa tumbal. Tatkala manusia setelah masuk di alam dari ruhnya keluar, masuk di alam roh gentayangan, Tuhan, dewa, jajil, iblis, siluman tidak melihat sama sekali agama kalian itu apa, agamamu apa. Nah, ini loh pentingnya. Gaib di bumi yang misteri, bumi gaib, ya. Satu contoh seperti Jawa ini, ada bumi gaibnya, sakembarane bumi, ada kehidupan di sana. Bangsa atau makhluk di sana tidak melihat, ya ini diingat-ingat yang pokok, tidak melihat agamamu apa, sudah. Tidak melihat Tuhanmu apa. Tapi makhluk di sana hanya melihat perilakumu di dunia, bentuk syukurmu dari tempat keadaan yang ada. Siapapun manusia, seburuk apapun engkau di dunia, bisa bersyukur tepat dengan apa yang ada di bumi. Kalian manusia, kalian akan terselamatkan dari jebakan yang disebut roh gentayangan itu. Makhluk-makhluk yang sangat kejam yang suka menyiksa itu. Lantas ada pertanyaan juga. Buat apa guru kalau manusia itu dibuat tumbal?
Ini pembelajaran yang lebih tepat ya. Di dalam kehidupan atau ruh itu ada nilai yang disebut daya. Ada dari tanaman, ada dari buah-buahan, ada dari wewangian, ada dari hewan, ada dari binatang, dan ada dari bangsa manusia. Di dalam jiwa bangsa manusia itu ada daya kekuatan. Makanya kalau manusia di dunia itu hidupnya lupa dengan syukur yang ada di tempat. Jiwa atau ruhnya itu dibuat tumbal sebagai daya memperkuat dari apa yang ada di dalam bumi ini. Malah ditanam di situ. Nah, orang Jawa nenek moyang kita dulu menyebutnya kasta manusia yang dibuat tumbal itu disebut wong, makanya bukan tiang. Wong itu bentuk raganya, bentuk tubuhnya seperti manusia, tapi di dalam moral atau akhlaknya bukan manusia. Rata-rata itu yang dibuat tumbal untuk di bumi Jawa. Meskipun di pulau manapun sama hasilnya seperti itu. Tatkala tubuhnya seperti manusia, akhlaknya nyimpang dari kodrat manusia, itu nanti yang disiklus buat tumbal ini. Lantas bagaimana guru tentang di Jawa yang sudah terjadi bahkan ratusan tahun? Sudah dipastikan banyak manusia, bentuk tubuhnya manusia, tapi perilakunya bukan selayaknya manusia Jawa. Budaya sudah ditinggalkan, untuk mengikat nenek moyangnya ditinggalkan. Artinya manusia semacam itu disebutlah wong. Guru sudah memastikan bahwa manusia yang korban-korban agama dari agama sebelah sudah menjadi ketetapan dan kepastian, itulah nanti akan menjadi tumbal di Pulau Jawa ini. Dan kemarin-kemarin yang sudah meninggal dunia itu sudah dipastikan itu tidak ada hubungannya di sana tentang surga, tentang ketemu Allah, ketemu tidak, sudah dipastikan di sini. Bersyukurlah para murid, para santri, khususnya umat-umat guru ke depan sudah diajarkan hal yang sangat misterius. Karena ini hal yang sangat penting untuk diketahui sehingga kehidupan kita bisa terselamatkan dari siklus yang ada di bumi gaib itu. Satu contoh kalau tidak percaya, kapan hari guru mempelajari, guru melihat, guru menganalisa, guru mengobservasi. Satu contoh ya. Coba guru memberi percontohan di sini. Kurban COVID tahun 2021. Coba ya. Korban COVID tahun 2021 kemarin berapa puluh ribu? Pertanyaannya, dia di dunia mempunyai keyakinan apa, punya agama apa? Sekarang bagi kalian yang banyak tidak mengetahui, bila kalian tahu di alam sana, sesuatu hal yang kalian sangat takut dan akan menakutkan bila mengetahui, padahal di dunia sudah beribadah, sudah melakukan perintah-perintah katanya dari agama sebelah itu. Sedangkan di sana sangat menyakitkan, puluhan ribu, ratusan ribu. Itu ditanam di dalam tanah ini. Bersyukurlah pada kaset ini, khususnya para murid dan santri. Lantas bagaimana? Manusia di dunia mengikuti agama dari agama sebelah. Sedangkan masuk ruhnya keluar, itu dipakai tumbal. Pertanyaannya, lantas ada yang dibacakan surat-surat kalimat-kalimat. Lantas dibacakan sesuatu doa-doa itu sudah tidak ada hubungannya. Ini loh. Lantas bagaimana? Makanya guru membuatkan ajaran, menerangkan dengan tepat karena guru sangat banyak mengetahui tentang kehidupan di sana, sehingga guru di alam dunia membuatlah cara, membuatlah sistem agar manusia generasi ke depan, khususnya para murid dan santri, tidak masuk di ranah itu. Guru bagaimana bentuk siksa di sana? Satu contoh ya, kalian tidak pernah bisa membayangkan sakitnya. Tapi ada satu contoh dulu bisa ada digambarkan. Tatkala manusia itu memuja bangsa gaib, ya, bangsa siluman, mendapatkan ilmu untuk satu kekuatan kanuragan untuk menyakiti orang, memakai berhubungan dengan gaib untuk memperkaya
kehidupannya. Pernah dengar enggak bahasa? Kelak nanti kalian akan dibuat ganjal. Nah itu. Memang ada di sana itu. Ada kayak roh seperti gaib itu memang dibuat ganjal. Ada yang ditaruh di bawah kursi, ada ditaruh di bawah batu, ada yang ditaruh di bawah pohon seperti menyangga beban. Nah itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Kalau siksa dosanya habis, itu nanti dilepaslah ruh itu baru masuk ke alam barzah. Sulit sakitnya begitu. Satu contoh ya, ini bocoran sedikit tentang kehidupan yang di Bunda Laut Utara, atau ada juga yang di Bunda Laut Selatan. Satu contoh aja, karena manusia terjepit pikirannya, tidak memahami apa risikonya, berikrarlah kepada di pantai selatan atau di pantai utara. Satu contoh, kalau di pantai selatan bukan dengan Bunda Ratu, dengan ibumu Blorong. Satu contoh ya, guru memberi cerita atau gambaran ilustrasi. Tatkala sudah terjadi perjanjian di sana, siksanya bagaimana? Guru bila melihat di sana begini loh. Jadi manusia yang disiksa itu di sana. Satu contoh ya, seakan-akan itu ada suatu proyek atau program di tengah laut membentuk suatu kerajaan itu besar. Sedangkan kerajaan itu belum jadi. Artinya bangunan itu butuh pasir, butuh material yang lain. Nah, yang mengikat dengan perjanjian itu disuruhlah dia sebagai kuli atau bangunannya. Satu contoh, dari titik A menuju titik B. Yang A ini yang jadi kurban dari makhluk gaib. Satu contoh, mengambil pasir. Pasir itu satu contoh di tempat timur dari bangunan yang akan didirikan. Makhluk ini berjalan menuju ke timur mengambil pasir. Lah pasir itu setelah diambil, dibawalah dia menuju ke arah barat di dekat bangunan yang akan didirikan. Pasir itu diletakkan di situ, yang mendapat atau yang dibuat tumbal di sana, dia akan kembali lagi mengarah ke timur mengambil pasir lagi. Sedangkan pasir tadi yang ditaruh, yang diletakkan itu kembali lagi. Jadi terus monoton begitu. Kira-kira susahnya bagaimana? Itu ratusan tahun loh para pemirsa, para murid. Makanya dengan sedikit memahami atau sedikit ilustrasi, sedikit informasi pengetahuan di alam yang misteri sana, bersyukurlah guru sudah memberi ajaran, memberi aturan. Ada budaya yang disebut ritual hari kelahiran, menghormati sedekah bumi dengan danyang desa. Jangan dilupakan dengan apa yang diajarkan para moyang, para leluhur. Semoga ilmu dan pengetahuan ini bermanfaatlah kepada para pendengar dan pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.